Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di kelas online ya. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah itu sangat begitu complicated, rumit. Untuk kali ini kita sejarahnya nggak sejarah yang perjalanan dunia, tapi perkembangan dunia. Perkembangan dunia itu dari mana? Dari orang-orang yang pinter atau orang-orang yang sangat jenius. Oke, langsung saja. Kita pernah nggak sih mikir gimana jadinya dunia ini kalau nggak ada listrik tuh? Atau bagaimana kalau manusia tidak pernah tahu bahwa bumi itu bulat? Oke, kali ini saya akan ringkasin beberapa ilmuwan yang sangat berpengaruh pada perkembangan dunia. Oke, yang pertama itu ada namanya Isaac Newton. Hidup di Inggris pada abad 17. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah penemu hukum gravitasi. Konon, ia mulai memikirkannya saat melihat apel jatuh di atas kepalanya. Bayangin, apel jatuh. Apel jatuh dimakan kayaknya tuh. Newton juga menciptakan 3 hukum gerak yang jadi dasar fisika. Sampai sekarang, bayangkan kalau dia nggak berpikir sejauh itu, nggak sedalam itu, nggak overthinking itu, mungkin nggak ada roket, mobil, atau pesawat seperti sekarang ini. Ilmuwan yang kedua itu ada yang namanya Marie Curie. Ilmuwan wanita pertama yang memenangkan Nobel dan satu-satunya yang memenangkan di 2 bidang, fisika dan sains. Dia ini penemu unsur radioaktif, polonium dan radium. Tapi tahu nggak, dia melakukannya tanpa alat canggih dan dengan risiko kesehatan yang besar. Marie Curie mengajarkan kita bahwa semangat belajar tidak mengenal gender atau batas. Kemudian ilmuwan yang ketiga itu ada Albert Einstein. Siapa sih yang nggak tahu Albert Einstein? Wah, kacau orang nggak tahu Albert Einstein. Itu ilmuwan dari Jerman. Dari rumusnya apa tuh yang namanya I sama dengan MC kuadrat. Wah, Oppenheimer jadi penemu ini juga. Wah, balik lagi ke Albert Einstein. Albert Einstein ini mencetuskan teori relativitas yang mengubah cara kita melihat ruang dan waktu. Meskipun banyak orang menyebutnya jenius, tahu nggak bahwa waktu kecil Einstein tuh dulu terlambat berbicara atau sering kita bilang gagap. Tapi itu nggak menghentikannya untuk menjadi salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh sepanjang masa. Kemudian ilmuwan dari agama Islam yaitu Ibnu Sina. Siapa sih yang nggak tahu Ibnu Sina? Ilmuwan kedokteran dari agama Islam. Bukunya yang terkenal itu namanya Al-Qanun fi At-Tib. At-Tib itu artinya sendiri itu dokter. Menjadi rujukan utama dalam dunia medis. Wah, orang keren apa lagi? Jadi Ibnu Sina ini hidup di zaman keemasannya agama Islam. Kemudian yang terakhir, siapa tahu di kelas ini ada calon ilmuwan atau ilmuwan masa depan walaupun berteori ataupun mencari riset-riset kecil-kecilan nggak masalah. Oke, mulai sekarang kita mempelajari ini tanpa adanya batas. Mungkin hanya ini kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.